إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن تبع عليه خصوصا لقطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمان المداري بن عطاء الاسكندري محي الدين بن العربي الجنيد البغدادي حسن البصري وإلى روي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روي عالم علامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدري وإلى روح مشايخنا ووالدينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصياتهم وأمدادهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بسمرة على من وبسنب الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى الأعمال صورة قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. Amalan zahir itu adalah rupa yang berbentuk tubuh. Ibadah zahir yang kita laksanakan laksana batang tubuh kita. Roh dan kehidupannya ialah adanya ikhlas. Amalan yang tidak ikhlas adalah seperti orang yang mati, tentu tak ada gunanya. Maka untuk hidupnya amal itu hendaklah ikhlas di dalam mengerjakannya. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat, yakni malam Sabtu yang telah lewat, sudah sepanjang lebar kita bicarakan ikhlas. Mudahan kita diberikan Allah keikhlasan. Berbagai macam bentuk ulama mentakrifkan tentang ikhlas sampai ikhlas itu mencapai takrifnya 40 kata Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali mereng pendapat kepada Imam Ruwaim yang mentakrifkan ikhlas. Al-ikhlasu huwa ifradul qasdi ilallah. Ikhlas itu ialah satu tujuan. Beribadah itu Allah, tidak ada efek samping apa-apa. Jika ditanya dan digergetak orang mengerjakan ibadah itu, kenapa kamu jadi melaksanakan itu? Jawaban cuma satu, Allah Rasul menyuruh. Tetek. Ada bakubang, ada tetek. Allah Rasul nyuruh. Kalau disertai yang lain, kenapa kamu jadi mengerja ibadah itu? Allah Rasul nyuruh. Mudah-mudahan aku dengan amalan tadi murah rezeki. Nah itu ada efek samping lain. Ini tidak ada. Itu pemberian Allah terserah. Tapi namun tujuan beramal tidak ada itu. Itu Imam Ghazali mereng ke pendapat Imam Ruwaim karena bulat tujuan hanya Allah. Orang tasawuf bila beramal itu pandangan batin itu Allah, selesai.
Begitu lupa ibadah dengan Allah, begitu beribadah lupa dengan Allah, masuk nang lain. Hanya semata-mata mensuhud batin di waktu beribadah itu dengan 3: taufik, anugerah, petunjuk, atau pemberian Allah. Selesai. Baca Quran misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, pemberian Allah. Allah memberi, terus menerus dia memandang itu. Anugerah Allah, pemberian Allah, tolong Allah. Karena apabila hati itu kosong, masuk yang lain. Sudah kita sampaikan minggu tadi, Allah tidak menciptakan ke hati manusia itu 2. Maja'alallahu mirajulin, Allah Ta'ala tidak menjadikan di hati seseorang itu 2. Satu kali ingat akan 2 kadang. Begitu ingat lawan Allah, lupa yang lain. Begitu ingat lawan yang lain, lupa dengan Allah. Kita dalami sedikit, masih sambungannya, masih mengembalikan, memuliki. Abdul Wahab Sya'rani, wali kutub, setiap ibadah yang dikerjakan orang yang mengerjanya hatinya lupa dengan Allah, maka ibadah itu tidak ada rupa ibadah. Ulun ulangi, setiap ibadah yang kita kerjakan pada waktu kita mengerjakan ibadah itu lupa hati dengan Allah, lupa dengan taufik hidayah, lupa dengan pertolongan Allah, maka ibadah itu tidak bisa dibuat dalam daun timbangan, tidak ada bendanya. Jadi pertanyaannya 2, ingatkah? Pertama, sudah merasa banyakkah beribadah? 2, kemana hati kita waktu beribadah? Dan itulah yang dimaksud hadis Rasulullah, sayati zamanun ala ummati masajiduhum amiratun wahiyya kharabatun anil huda. Di akhir zaman masjidnya indah dan megah, isinya kosong. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kosong dari orangnya, kosong dari pengunjungnya, tidak penuh, tapi satu pun di dalamnya hati tidak ada khusyuk dengan Allah, tidak ada yang ingat dengan Allah waktu beribadah. Bahasa Banjarnya sabarataan mahayabang, hayabangan. Orangnya aja duduk di masjid, tapi hatinya ke pekerjaan, hatinya kepada yang lain. Nah, mulai sudah kita sadar, kayak itukah tujuan beramal itu. Mudahan Allah Ta'ala menugerahi kita lah hati itu tenteram aja, jaka ibarat kamera tuh kada goyang. Nah apalagi ke situ kemari, nah rusak, gambarnya rusak. Jelas orang beramal tidak dapat ikhlas. Orang beramal tidak bisa ikhlas terkecuali orang itu sudah dicintai oleh Allah, baru dapat ikhlas. Ingat hadis Rasul, hadis kursi, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu satu rahasia daripada beberapa rahasia aku letakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku yang aku sudah cinta kepada hambaku. Lalu ikhlas itu berapa bagian? Kita baca sambungannya. Ikhlas itu ada beberapa tingkatan. 1, ikhlasul abidin, yaitu beramal karena Allah dan mengharap-harap pahala yang dijanjikannya dan berlari daripada siksa yang disediakannya.
Dengan kata lain, kenapa ikam jadi beramal? Aku hendak masuk surga, takutan masuk neraka. Itu ikhlasnya ikhlas abidin. Jika ditanya orang, kenapa engkau maka sembahyang? Dijawabnya, aku sembahyang karena hendak masuk surga, takutan kalau dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu ikhlas abidin. Serta menisbahkan amal kepada dirinya dan berpegang kepada amalnya pada asalkannya, pada hasilkannya. Orang ini telah lepas daripada riya yang nyata dan samar, yang samar. Orang ini terselamat daripada riya karena dia meminta kepada Allah, hendak masuk surga, jangan dibuat dalam neraka. Orang ini beramal hendak masuk surga, jangan termasuk ke dalam neraka. Orang itu masih menisbahkan amal itu dirinya. Tidak ada beda orang nang beramal itu seperti pambilupahan. Jangan. Setiap orang membil upah tentu hendak upahannya. Setiap orang beramal tentu hendak balasannya. Siapa yang membil upah? Inya. Masih ada tercium bau aku ikhlasul abidin, beramal karena hendak masuk surga, takut karena dalam neraka. Yang siapa? Yang beramal aku, tapi inya lawan Allah, hatinya lawan Allah. Selamat daripada riya, selamat daripada kuman-kuman penyakit ibadah. Tapi orang ini belum lagi hamba Allah sebujurnya, karena masih memandang dirinya nang beramal tu inya pambilupahan. Kayak mudi orang mau upah bida taganal anggarannya gawinya. Barang siapa puasa pada malam, barang siapa beramal ibadah pada malam nisfu Sa'ban, oma cangkal benar ba'ama pambilupahan. Orang tasawuf tidak mengetahui fadilatnya apa-apa, pokoknya kerja mengerja wadakawa aku la haula wala quwata. Tapi ini memang pemulaan. Kalau sudah sering kita kerjakan, hapus itu. Yang kedua, ini pernah sudah kita bicarakan. Yang kedua namanya ikhlasul muhibbin. Abidin muhibbin, yaitu orang yang mencintai Allah. Dia beramal semata-mata karena Allah yang ia cintai, mencintai Allah dan membesarkannya, bukan karena menuntut pahala atau berlari dari siksanya. Karena itulah Rabi'atul Adawiyah berkata, tidak aku menyembah engkau, tidak aku menyembah engkau karena menakuti nerakamu, dan tidak pula karena ingin surgamu, maka aku nisbahkan ibadah itu kepadaku. Jadi orang yang kedua ini beramal tidak ingin apa-apa. Dia memandang amal itu datang dari Allah, dia tidak membil upah, hanya anugerah dari Allah beramal tadi. Bukan karena hendak surga, bukan karena takutan dawan neraka, tugas sebagai ubudiyah kepada Allah. Dasarnya dia beramal karena cinta dengan Allah, karena orang yang mencintainya, karena orang yang menjadikan inya menyuruh inya kerja. 3, ikhlasul arifin, yaitu pandang hati mereka kepada Tuhan, dialah yang menggerakkan. Nah iya Pak, yang ketiga nih, dialah yang menggerakkan dan mendiamkan dirinya. Dia tidak lagi memandang, dia tidak lagi memandang kepada amal usahanya dan daya upayanya, tetapi dalam tilik hatinya bahwa terlaksananya
amal ini adalah dengan daya upaya Allah, sesuai dengan maksud perkataan la haula wala quwata illa billah. Keterangan tentang ikhlas bacalah Tuhfatur Raghibin, sudah ada aja. Perhatikanlah dalam ilmu tauhid, i'tiqad ahlus sunnah telah diterangkan bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad segala apa yang berlaku di alam ini seperti gerak dan diam, hidup dan mati, berubah dan sebagainya, semuanya dengan kehendak dan kuasa Tuhan. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Hendak membuktikan nang menggerakkan itu Allah. Lihatlah orang stroke. Kalau makan itu bisa mengenyangkan itu bisa menggerakkan, kadada orang nang lemah. Lihat orang stroke, makannya seperti biasa, tapi daya untuk bergerak itu kadada. Dasar yakin Allah nang menggerakkan. Kada mau bagarak, mun kada ada nang menggerakkan, guring ajanya. Munnya ada dan menggerakkan lu bagarak aja tuh. Bina mengantuk aja, berdiam aja bilnya ada menggerakkan. Jangan. Lu mencugar aja lain pulang. Lantaran ada yang menggerakkan. Kada kawah la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bisa bergerak di alam ini apa aja. Sedikit kita halusi. Bagi orang tasawuf, bergeraknya dan berdiamnya memandang Allah tetap terus menerus, karena kiri kanan oke. Maju ke belakang karena terus bergerak dan berdiam. Bergerak dan menggerakkan Allah, berdiam dan menggerdiamkan Allah. Ya, kawakah nah dia dua tuh aja, bergerak berdiam, bergerak berdiam, bergerak kada berdiam kada apa? Kada ada di alam nih. Bila bergerak nama menggerakkan Allah, bila berdiam nama diamakan Allah. Berarti gerak dan diam orang itu bertambah makrifat, bertambah ingatnya lawan Allah. Mudahan emang untak. Jadi ulama tasawuf itu gerak dan diamnya bertambah terus makrifat, tambah subur. Semakin tua semakin subur makrifat. Kalau inya memandang Allah na menggerakkan, kalau memandang Allah na mendiamkan, kalau nya lepas kada ada apa-apa. Tidak bisa lepas dari dua tuh. Mun kada bagarak badiam, bagarak badiam, mun kada badiam bagarak, mun kada bagarak badiam, mun kada badiam bagarak. Bagarak kada badiam kada maulah. Mustahil berkumpul dua tuh. Bagarak kada badiam kada, mustahil. Kada guru aja ada. Bagarak kada badiam kada ada. Unggut tuh kan pada bagarak mengoleh. Unggut lakatan lakitok papari Jawa, anggit nang laki mengantuk, anggit nang bini tatawa. Kolir menyambat. Jadi nang menggerakkan itu Allah, nang mendiamakan itu Allah. Nah itulah orang makrifat. Ingatkah cerita Junaid Al-Baghdadi? Ingatkah kisah Junaid Al-Baghdadi? Kisah Junaid. Pada suatu hari Junaid Al-Baghdadi mengejak muridnya berjalan-jalan. Inya jalan tasawuf nih orang memandang nama menggerakkan jalannya itu Allah.
Ada kita kada jalannya itu mau kada dipandang, tapi nang dilihat itu nang dipandang. Sekali lagi nah, orang kita ini berjalan tuh kada dipandang nang menjalankan, tapi nang dilihat nang di jalan tuh nang dipandang. Sekali lagi, kita orang tasawuf bilanya berjalan inya memperhatikan orang nang menjalankan inya. Ada kita kada tasawuf nih berjalan kada memandang Allah nang menjalankan, nang dipandang nang dilihat. Nah cangang maiti begarak ambibi dawangan jam dena. Terus Junaid Al-Baghdadi berjalan, ini ulama tasawuf berjalan, mau aja lah berjalan, mau sepanjang ada nilai ibadah. Inya pandangan tasawuf dan pikiran ulama tasawuf itu tidak tak buang-buang, karena hidup ini terbatas. Sayangnya membuang-buang pikiran, sayangnya membuang-buang perkataan, sayangnya membuang-buang perbuatan, karena hidup ini terbatas. Bapikir kita sudah Tuhan di bapikir, duduk di majelis taklim hasilnya apa? Peringatan besar-besaran apa hasilnya? Bisa enggak menyadarkan diri kita? Peringatannya besar-besaran, dana dan donuraturnya besar-besaran, hasilnya apa? Ulun sudah sampaikan, peringatan-peringatan menurut pendapat ulun tidak akan bisa menyadarkan diri. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Rasul, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Tahun Baru Islam tidak mampu menyadarkan diri kita. Yang mampu menyadarkan diri kita duduk di majelis taklim, duduk di majelis taklim itu nang mampu menyadarkan diri kita. Kalau peringatan sekali-sekali banyak sambutannya pada penceramahnya, ujur aja kah? Kita hari Ahad nih buat peringatan Isra Mi'raj juga, bibinan spesial peringatan juga, disiapkan nasi bungkusnya, makanan kita banyak tuh orangnya dipersiapkan, karena duit kita labihan, ada orang memberi dimanfaatkan pulang, jadi bapala orang nang menyumbang tuh nah dipalaakan. Dipersiapkan, cuma ulun bepesan munnya mayu terima, munnya kada mayu bulikan, jangan kada bulik. Mana guru, jangan mana guru, aku lah arohnya kada. Jalan Junaid Al-Baghdadi, silahkan segarkan otak. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ketika Isra Mi'raj itu nampak refreshing, rekreasi, menyegarkan otak. Setelah kematian paman beliau Abu Talib, setelah 3 hari berselang kemudian mati pula Khadijatul Kubra, membikin Rasulullah sedih. Paman beliau meninggal dunia, yang menjamin keselamatan dunia dakwah meninggal dunia, memelihara Rasulullah sejak berusia 8 tahun sampai berusia 25 tahun, dan mengawinkan dengan perempuan janda Khadijah. Terlalu besar jasanya paman ini. Paman lain yang menjual pintol lain, dan selalu menjamin keselamatan dakwah Rasul, karena beliau sempat ngomong dengan kepala-kepala Quraisy yang mau mengganggu Rasul, siapa yang mau menangkap dan membunuh Muhammad, mengganggu Muhammad silahkan, tapi dengan catatan langkahi dulu mayatnya Abu Talib. Jabuhannya napa nganu ini itu satom, jangan dilawani. Abu Talib itu nama aslinya Abdul Manaf. Abu Talib itu lain nama sidin,
kunniyah wal kunniyatu masuddirat bi abin au ummin au ibnin. Nama aslinya adalah Abdu Manaf, anak yang paling besar namanya Talib, jadi digelar Abu Talib, bapaknya si Talib. Nama sidin lah lain, nama sidin Abdu Manaf. Sama dengan Abu Bakar, anak yang paling besar namanya Bakar, Abu Bakar, lain Bakri, lain. Abu Bakar. Nama beliau Abdullah sesudah masuk Islam. Sebelum Islam nama beliau Abdul Ka'bah. V3 lain Abdul Ka'bah. Belum Islam diganti Rasulullah namanya Abdullah. Tapi digelar sehari-hari Abu Bakar, digelar As-Siddiq, karena orang yang membenarkan Rasul di ketika Isra Mi'raj. Jadi ujar Abu Bakar, amun betul-betul Muhammad mengaku Isra Mi'raj dijalankan dari Al-Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit yang ketujuh, Sidratil Muntaha dan Mustawa, kalau betul-betul Muhammad yang bilang, jauh dari itu, aku tetap percaya. Ada Abu Jahal, ada Abu Jahal lain. Muhammad duduk, Rasulullah pagi hari sedih, bagaimana cara menyampaikan kepada Quraisy. Lalu Abu Jahal pamulaan, Nabi na tahu ya Abu Jahal, mat ada kabar nah nyar pulang ada ya Nabi. Singgah mampir Abu Jahal. Napa mat? Malam tadi aku dijalankan oleh Allah. Kata-katanya lain kan, aku dijalankan oleh Allah. Maimat dari mana? Dari Masjidil Haram. Kemana mat? Sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Situ aja lah mat. Naik aku ke langit yang ketujuh. Setelah itu mat, aku sampai dibawa lagi ke Sidratil Muntaha. Lalu aku ke Mustawa. Setelah itu aku bertemu dengan Allah. Hebat Muhammad ini. Napa pulang kabar nih? Step mana ngapa pulang ini? Mat, sian Rasulullah di hulu-hulutnya lah, di hulu-hulutnya. Mat, napa? Kau kabar akan nawan ke kawananku lah, silahkan. Yang tak mau lulu. Tapi sebelumnya mat, aku tanya dengan engkau, kemana tadi? Masjid Aqsa. Bah itu naik, berdiri mat, berdiri mat, berdiri karena Rasulullah berdiri. Sian disuruh Abu Jahal memarina, berdiri. Angkat kakimu yang kanan sebelah. Tahu Nabi ini pada orang mahulu-hulu sudah tahu, diangkat Nabi. Angkat mat kakimu yang kiri. Nah, angkat kedua-duanya mat. Kasihan. Coba pikirkan, andai kata kita kayak apa nang itu, di hulu-hulu turang tuh. Walaupun sejarahnya, ceritanya lucu, tapi andai kata rasakan diri kita nah kayak itu orang mau hulu-hulu. Orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, yang paling kita jadikan idola Rasulullah. Sekarang ceritanya, mampukah kita mendengar ceritanya Rasulullah itu diulu-ulu oleh orang? Mat, angkat kakimu mat, kedua-duanya angkat. Kata Rasulullah, paman, kalau saya angkat kedua-duanya kakiku, aku jatuh paman. Lawan akal aja, ini akal aja memikirkan. Ini kan Isra Mi'raj iman. Semuanya itu Rasulullah yang bilang. Sampai berani ada mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah hadisnya palsu. Allahu Akbar. Itu sudah ada di dalam Maulid Habsyi itu.
an Abdurrahman ibn Aufin kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Itu bukan hadis palsu, sejarahnya mun anak tahu ka rumah palsu. Angkat bicara orang-orang jahil, angkat bicara orang-orang jahil sekarang diberitakan itu hadis palsu, pinainya aja Pak alimnya. Itu hadisnya sahih. Kita boleh kasihan Rasulullah. Cuma andai kata kita nang itu dihulur turang kayak apa ya? Angkat kakimu sebelah, angkat lagi kakimu sebelah, angkat lagi, angkat kedua-duanya mat. Kata Rasul, paman, kalau kaki saya diangkat kedua-duanya, saya akan jatuh. Nah, kau bilang ke langit yang ketujuh, jangan pun langit yang ketujuh, sameter aja mati kada kawai kam naik. Itu akal kan? Tidak mengetahui dia permulaan perkataan Rasulullah, aku dijalankan oleh Allah. Orang kafir, khatamallahu ala qulubihim. Lalu diijik-ijik Rasulullah, dihulu-hulut, Muhammad karasukan bahabar nang apa pulang Muhammad ni gigilan, innaka lamajnun, engkau Muhammad adalah gila. Perjuangan junjungan kita Rasul berat sampai dipadahkan gila, innaka lamajnun, ikam matai kada nabi kada rasul kada ikam murang gila. Turun ayat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, Jangan kisah Isra Mi'raj itu jangan dibawa ke akal, bawa iman, tauhid, iradah dengan kudrat, fa'alul lima yurid, innallaha ala kulli syai'in qadir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in. Hak prerogatif Allah, lawan Allah kada ada mustahilnya. Nah, kita boleh tasawuf tadi. Dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, gerak dan diam itu yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan itu Allah. Itu nyaman pada membaca ini, tapi mempraktikkan waktu bergerak. Nah, itu berat. Jadi kalau hendak melatih itu panjalan terus. Nah, tapi ingat, menggerakkan menjalanakan itu Allah. Berdiam, ingat aman dia makan Allah. Kitab ini tidak ada lagi masalah berbicara rukun marukun. Yang kita baca ini kada ada lagi masalah sifat, kada ada lagi membicarakan masalah fadilat. Yang dibicarakan adalah keselamatan hati, kontak batin dengan Allah. Karena hakikatnya kita hidup ini memperbanyak ingat dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Junaid Al-Baghdadi, imam tasawuf, mengajak muridnya berjalan. Sudah pernah kita ceritakan, tapi kita tabarruk mengambil barakah. Lama beliau berjalan dengan murid, tiba-tiba Junaid Al-Baghdadi ngomong dengan muridnya, "Hai muridku,
Mari kita menyeberang ke seberang. Di tepi sungai berjalan, mari kita menyeberang. Muridnya ngomong, Tuan Syekh, perahu untuk menyeberang tidak ada. Kada ada aja sih, ujar muridnya, perahu, kapal, jukung untuk menyeberang tuh kada ada Tuan Syekh. Beliau bilang, apa susahnya kita berjalan di air? Ini wali, kita wala jangan jangan baik bejokong. Beliau menjawab, apa susahnya kita berjalan di air? Bingung murid tadi. Ikuti aku, ikuti aku, kau di belakangku, cukup satu bacaan, ya Junaid, ya Junaid. Anak-anak hingusan kan hafal, nyaman aja bacaannya, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Kadang ya Haji Bayan, ya Haji Bayan. Tidak, murid tadi manut, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Sampai di tengah sungai, jalan, tiba-tiba ikan melompat. Bahasa Indonesia, iwak melacung. Melacung iwak. Serak naik. Refleks yang di samping tadi terkejut kayak model gigiran. Ya Allah. Iya nang orang gigiran tuh napa nang di hatinya itu nang disambatnya. Ipaler nah nonton. Bibinian tuh nyambat nang itu. Sekali jak mau nyambat sekali aja nih. Sekali dimaafi aja boy, bu dimaafi bulah. Dan kami sambat tuh boy anggit kami juga. Tuh orang gigiran itu tuh. Padahalnya kan basi ngajak ada nyambat. Refleks. Ya kan? Refleks. Sambat-sambat sudah ada kawa ya. In ghamasa alaih, langsung tenggelam. Ujar orang bahasa Banjarnya, mancigop, mancigop, cinik bujih tenggelam, cinik bujih tenggelam, mancigop. Muridnya yang di belakang berteriak, Tuan Syekh, Tuan Syekh, satu orang teman kami murid pian tenggelam, tolong, tolong. Bapaling Junaid Al-Baghdadi cap mengacak mudil napa penyalam itu nah cap kacak angkat bau cap sih ayyuhat talmid alam aqul lak annaka la taqul ya Allah walakin ya Junaid, sudah aku bilang jangan macam-macam bacaan, ya Junaid saja, jangan bilang macam-macam, ya Junaid, kau tidak masih, kau tidak menuruti yang kau titahkan, kau mengata ya Allah tenggelam, jangan, jaka bahasa kitanya mati ja kok, kada masih aku, ya Allah, ada kitabnya, ini ada kitabnya, kadanya aku bagi sana ngelundusai pun bang, jadi nang kemos-kemos sudah dahulu wali-wali sudah sampai ke seberang, tapi basah bang baju kasihan tinggal, bingung, bengong. Pada ketika menyebut ya Allah, pada ketika menyebut ya Junaid berjalan, pada ketika menyebut ya Allah tenggelam. Apa ini?
ya Allah tenggelam, ya Junaid berjalan. Andin ini aku jadi Tuhan ini. Bisa sidin nih aku jadi Tuhan nih. Menyebut ya Allah tenggelam, menyebut ya Junaid kau berjalan. Aneh juga ini. Bingung. Lalu ditanya beliau, apa kamu bingung kan? Yang kamu bingungkan apa? Tuan Syekh, ulun terang terus bingung. Kenapa ulun menyebut ya Allah tinggallah menyebut ya Junaid nama pian kau berjalan. Nah, ulun bingung nih, pian gak jadi Tuhan. Subhanallah. Bagaimanapun tingginya status derajat seseorang tidak bakalan jadi Tuhan. Ya. Kayak apa aja tingginya hamba itu martabat tidak bakalan tetap hamba. Allah tetap Allah, hamba tetap hamba. Nah ini nih ketinggian tasawuf nih. Kada aku lagi berjalan nama jalan Allah. Itu naranya tasawuf tuh luput. Itu ketinggian hamba jadi Allah tidak mau. Aku kan menyalahkan ya kok. Anang berjalan tuh Allah tapi orangnya sudah makam fana. Apa jawab Junaid al-Baghdadi? Kau hanya pandai menyebut ya Allah, tapi kau belum makrifat kepada Allah. Kau hanya pandai menyebut ya Allah, tapi engkau belum makrifat kepada Allah. Maka lebih baik engkau menyebut Junaid, Junaid yang membawakan makrifah kepada Allah. Kun ma'allah, kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fa kun ma'aman ma'allah. Wih, kata-kata tasawuf. Kun ma'allah, jadilah engkau beserta Allah. Mun ikam kada kawa hati lawan Allah, bergaul lawan orang hatinya lawan Allah. Nyaman kalau bila kita hatinya, bila kita bergaul lawan orang hatinya lawan Allah, kita pun tak umpat lawan Allah. Misalnya ini nah, otak pian-pian sabarataan ini malam ini terserah kepada ulun. Apabila ulun bawa otak pian kepada Rasulullah, pian ingat kepada Rasulullah. Bila ulun bawa otak pian kepada Allah, ingat kepada Allah. Bila ulun ingat, bila ulun bawa otak pian kepada 34 partai, hati pian ke partai juga. Ujur kada? Nah, orang tua menuntut kamana inya membawa otak kita. Ini orang tua menuntut. Lain kakanakan entah rame nya. Kamana otak kita dibawanya? Insya Allah nih otak kita bawa ke Allah Ta'ala. Kita baca. Atau kita cukupkan dengan situ aja dulu. Situ aja jurang. Minggu kaina pulang.